Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan vaksinasi dosis kedua di Markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari ini Selasa 31 Agustus. Dalam kegiatan tersebut, Sandiaga divaksin bersama dengan ratusan pelajar yang divaksinasi dalam program Go to School 2 dari Kolin Lamil. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi wisata bahari yang ada di Mako Kolin Lamil. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo Gita. Halo Firda. Gita, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya vaksinasi dosis kedua dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini di Mako Kolin Lamil sana? Ya, seperti kita ketahui tadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan vaksinasi dosis kedua di Markas Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam pelaksanaannya, dia didampingi juga oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, serta Panglima Kolin Lamil, Laksamana Pertama TNI Erwin S. Aldidarma, serta pejabat tinggi TNI lainnya. Nah, di dalam pelaksanaannya itu Sandi melakukan juga seperti lazimnya orang yang melakukan vaksin, seperti screening, kemudian vaksinasi dan observasi. Sandiaga hari ini tadi divaksinasi dosis kedua dengan menggunakan AstraZeneca. Kehadiran Sandiaga tadi juga menarik perhatian para pelajar dan guru-guru yang mengantar mereka untuk melakukan vaksinasi. Beberapa pelajar dan guru bahkan sempat meminta foto bersama dengan Sandiaga. Nah, saat konferensi pers, Sandiaga juga mendorong agar di tempat observasi vaksinasi di Mako Kolin Lamil juga disampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi dan protokol kesehatan yang dikemas dengan budaya kekinian, misalnya lagu, tarian, atau stand-up komedi. Dengan demikian, menurut Sandiaga, pesan Presiden akan lebih bisa sampai kepada para pelajar dan para peserta vaksinasi untuk tetap melakukan protokol kesehatan meskipun telah divaksin. Seperti itu, Firda. Kemudian setelah divaksin, apa saja yang dilakukan oleh Sandiaga Uno di Kolin Lamil sana? Ya, di sana setelah divaksin, Sandiaga Uno juga bersama dengan para pejabat Angkatan Laut lainnya meninjau kapal perang yang sandar di dermaga Kolin Lamil. Sandiaga bersama para pejabat TNI Angkatan Laut lainnya naik ke KRI Teluk Bintuni 520. Di sana Sandi menerima penjelasan terkait sejarah operasi KRI Teluk Bintuni 520 serta potensi-potensi wisata yang berada di Mako Kolin Lamil. Sandiaga bersama jajaran Angkatan Laut lainnya tidak terlalu lama sebenarnya menaiki kapal yang sandar di dermaga tersebut. Setelahnya kemudian ia langsung melakukan konferensi pers. Kemudian Gita, bagaimana respon dari Sandiaga terkait adanya potensi wisata di Mako Kolin Lamil? Ya, usai meninjau kapal perang tersebut, Sandi mengatakan ia mendapat laporan dari Panglima Kolin Lamil bahwa minat terhadap wisata edukasi kapal perang di Mako Kolin Lamil cukup baik. Para pengunjung yang datang ke Kolin Lamil untuk melakukan wisata edukasi kapal perang tersebut biasanya mulai dari tingkat taman kanak-kanak, mahasiswa, juga masyarakat biasa. Sandiaga percaya Kolin Lamil bisa menjadi salah satu destinasi wisata edukasi bahari unggulan di Jakarta. Dia juga menyatakan niatnya untuk berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut di seluruh Nusantara dalam hal pariwisata, khususnya wisata bahari. Selain itu, Sandiaga juga mengungkapkan ia juga sempat teringat dengan pengalaman-pengalamannya seperti dengan berkunjung seperti museum militer lainnya di luar negeri, yakni USS Intrepid di New York dan Pearl Harbor di Hawaii. Gita, bagaimana tanggapan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut sendiri atas apa yang disampaikan oleh Sandiaga terkait adanya potensi wisata bahari di Mako Kolin Lamil? Ya, tadi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menyambut baik sebenarnya saran-saran yang disampaikan oleh Sandiaga tadi. Heri mengatakan akan mencoba mengembangkan saran-saran tersebut, dan saat ini, kata Heri, Kolin Lamil sudah menyiapkan 3 perahu yang nantinya bisa ditumpangi para pelajar untuk melihat alutsista lain TNI Angkatan Laut yang berada di dermaga Pondok Dayung yang berjarak tidak terlalu jauh dari dermaga Kolin Lamil itu sendiri. Heri juga mengatakan akan mencoba membuat merchandise sebagai souvenir kepada para pelajar yang mengunjungi Kolin Lamil. Dia juga mengatakan bagi para pelajar yang ingin melakukan wisata edukasi di Kolin Lamil,
sekolah bisa mengirimkan surat izin ke Kolin Lamil seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Hal tersebut kata Heri perlu dilakukan agar jadwal kunjungan para pelajar tersebut lebih tertata. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan pernyataan dari Menparekraf Sandiaga Uno terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya yakin minat dan animo masyarakat semakin terbuka, dan ini yang kita sebut sebagai vaksin asik di tempat piknik. Karena ini selain Kolin Lamil ini adalah tentunya tempat dari TNI Angkatan Laut melakukan koordinasi dan operasi, tapi juga adalah tempat yang sangat diminati oleh para wisatawan bahari. Saya diberitahu tadi oleh Pak Panglima bahwa 200-300 tanpa dipromosikan sudah datang semua ke melakukan wisata bahari, baik dari TK sampai ke mahasiswa dan juga masyarakat biasa. Nah, ini yang akan mendorong kami Kemenparekraf untuk bekerja sama, karena saya teringat USS Intrepid di New York dan Pearl Harbor di Hawaii itu adalah tujuan wisatawan utama jika datang ke New York atau ke Hawaii. Nah, ini akan bisa kita lakukan juga di Jakarta, sehingga ini menjadi destinasi wisata unggulan agar masyarakat mengenal bagaimana wisata bahari ini, dan nenek moyang kita kan adalah pelaut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin nanti semakin mengkolaborasikan kegiatan kita untuk pariwisata, khususnya wisata minat khusus, wisata bahari di seluruh wilayah Nusantara, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.